Tempat Arktik menjadi peristirahatan terakhir bagi banyak hal yang hilang. Kapal yang terperangkap dalam es, peradaban yang terkubur di bawah lapisan beku selama berabad-abad, dan pesawat yang menghilang tanpa jejak. Penerbangan AE-17 adalah salah satu misteri semacam itu selama 4 dekade. Sebuah pesawat penumpang yang lenyap pada malam Natal 1976 tanpa puing atau sinyal SOS yang memberi petunjuk tentang nasibnya, hanya menyisakan kehampaan yang mengerikan. Namun, semuanya berubah ketika satelit mendeteksi keberadaan benda logam yang tak biasa di dalam lapisan es Alaska. Para penggali yakin bahwa mereka akhirnya menemukan pesawat itu, tetapi semakin dalam mereka menggali, semakin banyak keanehan yang muncul. Pola aneh yang terukir di es, jejak yang tak bisa dijelaskan, dan tatapan mengintai dari dalam belantara yang membeku. Rahasia yang terkubur dalam pesawat itu tidak hanya mengungkap kisah ketahanan manusia, tetapi juga sesuatu yang lebih mencengangkan, sesuatu yang menantang hukum alam. Temuan tersebut bukan sekadar mengungkap misteri lama, tetapi mengubah segalanya. Michael Ford berdiri di dekat jendela kantornya di Anchorage, mengamati butiran salju yang jatuh perlahan di balik kaca. Pada usia 58 tahun, ia adalah seorang ahli yang telah lama meneliti kerasnya medan Alaska, tetapi gambar satelit yang terbentang di mejanya kali ini berbeda dari apapun yang pernah ia temui selama lebih dari 3 dekade penelitian. Awalnya dianggap sebagai prosedur biasa, titik logam yang terdeteksi oleh satelit militer pada Januari 2016 mulai menarik perhatiannya. Saat ia meneliti pemindaian awal, sebuah perasaan dingin merayap di punggungnya. Bukan karena suhu di luar, melainkan sesuatu yang lebih dalam. Dr. Ford, asisten penelitiannya Anna Lee, berhenti di ambang pintu dengan ekspresi lebih bersemangat dari biasanya. Hasil pencitraan termal baru saja masuk. Anda harus melihat ini. Mereka meneliti data terbaru bersama. Gambar yang ditampilkan sekarang jelas menunjukkan bentuk ekor pesawat yang terkubur dalam lapisan es dengan sudut kemiringan 40 derajat. Tangan Michael sedikit gemetar saat ia mencocokkan dimensi pesawat dengan cetak biru yang tersedia. "Cocok," bisik Anna dengan napas tertahan. Flight AA-17, nama itu bergema di ruangan. Dikenal oleh setiap peneliti di Alaska, penerbangan AE-17 adalah pesawat penumpang yang secara misterius menghilang pada malam Natal 1976. 150 nyawa lenyap begitu saja di alam liar, menjadikannya salah satu misteri penerbangan terbesar selama 4 dekade. Hubungi Thompson di National Science Foundation, perintah Michael dengan suara tenang meskipun hatinya berat dengan penemuan ini, dan hubungi Dr. Isabel Garcia di Wildlife Services. Kita akan membutuhkan keahliannya. Dalam beberapa hari, penyelidikan awal yang sederhana berubah menjadi salah satu operasi pemulihan terbesar dalam sejarah Alaska. National Science Foundation segera menyetujui pendanaan, sementara Angkatan Udara ASN menyediakan dukungan logistik yang penting. Namun, meskipun sumber daya cepat terkumpul dan kemajuan terus dibuat, Michael merasa ada sesuatu yang jauh lebih besar dari sekadar menemukan lokasi jatuhnya pesawat. Isabel Garcia memasuki ruang rapat yang penuh sesak di Anchorage pada pagi Januari yang membeku. Rambutnya yang mulai beruban tertata rapi dalam kepangan di belakangnya. Pada usia 62 tahun, ia adalah pakar terkemuka dalam perilaku satwa liar Alaska, terutama terkait predator besar. Ruangan itu dipenuhi oleh para spesialis, glasiolog, sejarawan penerbangan, arkeolog forensik, dan ahli bertahan hidup. Michael berdiri di depan, menunjuk ke peta topografi. Lokasi ini berada sekitar 130 km timur laut Anchorage.
Jelasnya, kita menghadapi suhu rata-rata sekitar minus 42 derajat Celcius dan kecepatan angin yang bisa mencapai 18 meter per detik. Misi ini akan sangat menantang. Isabel meneliti gambar satelit dengan penuh perhatian. Topografi lapisan es ini tidak biasa, komentarnya. Jarinya menelusuri pola anomali. Formasi ini tidak sejalan dengan pergerakan gletser yang normal. "Apa yang ada di pikiranmu?" tanya Michael. Isabel terdiam sejenak, masih menatap gambar-gambar itu. "Aku belum yakin sepenuhnya," jawabnya dengan penuh pertimbangan. Tapi berdasarkan pengalaman bertahun-tahun mempelajari pola-pola ini, ketika alam tidak mengikuti norma, biasanya itu menandakan sesuatu yang penting. Dalam minggu berikutnya, tim bersiap untuk ekspedisi. Mereka mengumpulkan 84 ton peralatan khusus, termasuk unit pengeboran termal, radar penembus tanah, laboratorium bergerak, serta persediaan untuk mendukung tim beranggotakan 30 orang hingga 2 bulan. Di antara mereka ada Rick Stevens, seorang pilot veteran yang telah berpengalaman selama 25 tahun dalam misi pencarian dan penyelamatan di Alaska. Selama sesi perencanaan, Rick mengenang kejadian masa lalu. "Aku ingat saat penerbangan 17 hilang," katanya. "Aku masih muda, tapi ayahku ada dalam tim pencari. Dia tidak pernah benar-benar pulih setelah gagal menemukannya. Saat Natal itu dia bilang cuacanya adalah yang terburuk yang pernah ia hadapi." Saat Februari tiba, konvoi berangkat melintasi hamparan es yang luas. Deretan kendaraan tangguh bergerak menerobos belantara beku. Isabel duduk di kendaraan terdepan bersama Michael. Matanya terus mengamati lanskap es yang tampak tak berujung. Perasaan gelisah merayap dalam dirinya, dipicu oleh tumpukan salju yang aneh dan formasi es yang tidak lazim. Tiba-tiba Isabel berseru, "Berhenti!" Nada suaranya yang mendesak membuat Michael segera memberi isyarat agar seluruh konvoi berhenti. Ia menunjuk ke sebuah area salju yang bagi mata awam tampak biasa saja. "Perhatikan perubahan tekstur permukaan di sini. Itu sebabnya tidak ada jejak hewan yang melintasi area ini." Setelah diperiksa lebih dekat, tim menemukan rongga es tersembunyi yang cukup besar untuk menelan salah satu kendaraan mereka. Pengamatan tajam Isabel tidak hanya mencegah potensi bencana, tetapi juga membangkitkan rasa ingin tahu tentang bagaimana ia bisa mendeteksinya begitu cepat. Dengan senyum kecil, ia menjelaskan, "Bertahun-tahun mempelajari perilaku predator. Mereka selalu meninggalkan tanda selama kau tahu apa yang harus dicari." Dalam waktu 18 jam, tim telah mendirikan kamp pangkalan yang kokoh, mengubah hamparan es yang liar menjadi desa sementara dengan tenda-tenda kuat dan bangunan portabel yang mampu bertahan menghadapi iklim Arktik yang ganas. Lokasi jatuhnya pesawat kini berada sangat dekat, ditandai dengan bayangan samar sirip ekor pesawat yang menjulur dari dalam es. Selama survei awal di area tersebut, tim menemukan sesuatu yang tak terduga, seekor bobcat. Kemunculan hewan ini terasa tidak pada tempatnya. Meskipun bobcat bukanlah hal asing di Alaska, mereka biasanya menghuni daerah yang lebih berhutan. Namun di sini, seekor bobcat betina besar tampak bergerak dengan percaya diri melintasi padang es yang tandus, ditemani oleh 2 anaknya yang hampir dewasa. "Menakjubkan," gumam Isabel, matanya terpaku melalui teropong saat mengamati mereka. Mereka telah beradaptasi dengan luar biasa terhadap kondisi ini. Ia memperhatikan ukuran kaki mereka, jauh lebih besar dari bobcat biasanya, menunjukkan bentuk adaptasi lebih lanjut terhadap lingkungan bersalju. Ketiganya mempertahankan jarak yang konstan dan hati-hati dari kamp, tidak mendekat terlalu jauh, tetapi juga tidak menunjukkan ketakutan. Yang paling menarik bagi Isabel adalah perilaku mereka di sekitar lokasi jatuhnya pesawat.
Sang induk bobcat melangkah dengan pola yang sangat spesifik. Anak-anaknya dengan cermat mengikuti jejaknya, menapaki setiap langkahnya dengan presisi. Mereka dengan hati-hati menghindari bagian es yang lebih lemah, menunjukkan kesadaran luar biasa terhadap lingkungan mereka. Isabel terdiam sejenak, pikirannya mengawang, tetapi implikasinya jelas bagi semua orang. Gerakan bobcat itu tampak secara naluriah memetakan jalur aman di atas es yang berbahaya, memberikan petunjuk berharga bagi tim. Proses penyelamatan sebenarnya adalah tugas yang sangat sulit. Para insinyur menerapkan teknologi termal dengan cermat, memastikan keseimbangan es yang rapuh tidak terganggu. Setiap langkah diambil dengan hati-hati, setiap tindakan dilakukan dengan presisi. Bobcat itu tetap ada di sekitar dan segera dikenal di antara kru sebagai pemandu. Saat akses ke badan utama pesawat terbuka, seluruh tim sejenak terhenti melihat pemandangan di dalamnya. Interior pesawat tetap terjaga dengan sempurna, seolah membekukan kenangan dari malam Natal 1976. Majalah masih terbuka di baki kursi, halamannya seakan berhenti di tengah gerakan. Troli pramugari masih berada di lorong, dengan cangkir kopi tertata rapi di atasnya, kini membeku menjadi silinder es. Namun, yang paling menggetarkan hati adalah barang-barang pribadi. Sebuah boneka anak dengan rambut benang yang dikepang rapi, dompet berisi foto keluarga yang tersenyum bahagia, dan surat-surat yang belum sempat dikirim. Setiap benda menyimpan kisahnya sendiri, masing-masing milik seseorang yang hidupnya terhenti secara tiba-tiba. Di kokpit, buku catatan kapten ditemukan dengan entry terakhir yang mencatat kegagalan beberapa mesin dan cuaca yang semakin memburuk. Namun, yang lebih mengejutkan adalah buku harian seorang pramugari yang ditemukan dalam kompartemen penyimpanan. Buku harian itu mencatat 18 hari setelah kecelakaan, menggambarkan kisah keberanian luar biasa di tengah tragedi yang tak terbayangkan. 25 Desember 1976. Fajar menyingsing. Jika cahaya samar ini bisa disebut fajar, hanya 22 dari kami yang selamat dari 150 orang. Kecelakaan itu sangat parah, tetapi musuh sejati kami adalah dingin. Banyak yang menyerah pada suhu beku di malam pertama. Kami berkumpul di bagian kelas 1. Bagian ini tetap lebih utuh dan lebih mudah untuk dipertahankan kehangatannya. Kapten Robinson mengambil alih dengan hati-hati membagikan sedikit persediaan darurat yang kami miliki. Emily, pramugari lain yang selamat, tanpa lelah berusaha memberikan penghiburan. Bagaimana kau bisa menguatkan mereka yang kehilangan segalanya di hari Natal? 27 Desember 1976. Radio tidak berfungsi. Tidak ada tanda-tanda penyelamatan. Kapten Robinson memperkirakan kami berada setidaknya 160 km di luar jalur dari posisi terakhir yang diketahui. Badai yang menjatuhkan kami melampaui segala yang pernah ia alami. Badai itu membuat semua instrumen pesawat kacau. Kadang-kadang kami mendengar suara binatang di luar. Suara yang aneh, bukan serigala, sesuatu yang berbeda. 30 Desember 1976, kini tinggal 19 orang. Dingin ini menyiksa. Hari ini Emily menunjuk sesuatu yang aneh. Ada jejak di salju di sekitar pesawat yang tampaknya menghalangi pemangsa lain. Kapten Robinson menduga kami mungkin jatuh di wilayah kucing besar. Anehnya, pemikiran itu justru memberi kami sedikit rasa tenang. 5 Januari 1977. Sekarang hanya tersisa 12 orang. Persediaan darurat sudah habis. Emily tidak terbangun pagi ini. Yang lebih aneh, kami menemukan bangkai hewan segar di dekat pesawat. Kelinci, hewan buruan kecil, seolah-olah sesuatu sengaja meninggalkannya untuk kami. Kapten Robinson menganggap itu mustahil, tetapi kami sudah melampaui batas untuk tidak mempercayai hal-hal yang mustahil.
Catatan harian terus berlanjut, meskipun tanggalnya semakin tidak pasti, namun kisah yang dicatat tetap jelas. Entry terakhir tertanggal 11 Januari 1977 berbunyi, "Aku yang terakhir sekarang. Yang lain semua telah pergi, tapi aku tidak sendirian. Mereka ada di luar sana. Aku bisa melihat mata mereka dalam kegelapan, bukan menakutkan, tetapi mengamati. Menunggu, aku mulai mengerti mengapa mereka tetap berada di sekitar sini. Mereka adalah penjaga tanah ini. Mereka memahami bagaimana bertahan di sini, memahami kehilangan di tempat ini. Induk kucing itu membawa kelinci lagi hari ini. Aku terlalu lemah untuk mengambilnya. Aku pikir dia tahu. Dia tetap duduk di salju selama berjam-jam, hanya menatapku. Rasa takut telah meninggalkanku. Ketika akhir tiba, aku tahu aku tidak akan menghadapinya sendirian." Isabel menghabiskan berhari-hari meneliti catatan harian itu, membandingkannya dengan pola perilaku Bobcat yang sudah diketahui. "Kucing-kucing ini," katanya kepada Michael suatu malam, "menunjukkan perilaku yang melampaui tindakan teritorial biasa. Catatan ini menyebutkan bahwa mereka membawa makanan ke lokasi jatuhnya pesawat. Kita telah melihat perilaku serupa saat ini." Dia menunjukkan foto bangkai hewan kecil yang ditemukan di sekitar lokasi penggalian. Awalnya mereka mengira itu hanyalah sisa buruan, tetapi pola penempatan yang teratur menunjukkan hal lain. Bangkai-bangkai ini selalu ditempatkan di tempat yang mudah terlihat, dan selalu saat kita sedang makan. Fotografer satwa liar Tim telah merekam rekaman luar biasa tentang Bobcat tersebut. Induk kucing itu sering muncul di pinggiran area kerja tepat sebelum cuaca buruk mendekat, menunjukkan tanda-tanda gelisah sampai Tim mencari perlindungan. Anak-anaknya meniru perilakunya, seolah-olah mempelajari sesuatu yang diwariskan dari generasi ke generasi. "Kau berpikir mereka adalah keturunan kucing yang disebutkan dalam catatan harian?" tanya Michael. Suaranya bercampur skeptisisme dan rasa ingin tahu. "Bobcat biasanya hidup 10 hingga 12 tahun di alam liar," jawab Isabel. "Jadi ini berarti 4 atau 5 generasi sejak saat itu. Tapi ya, aku pikir mereka adalah keturunan dari kucing yang berada di lokasi jatuhnya pesawat. Dan aku yakin mereka telah mewarisi lebih dari sekadar wilayah. Mereka telah mewarisi perilaku tertentu." Seiring berlanjutnya penggalian, semakin banyak bukti yang menguatkan catatan dalam buku harian tersebut. Susunan persediaan dan posisi tubuh menunjukkan adanya strategi bertahan hidup yang terorganisir dengan baik. Tumpukan makanan kecil yang tersebar di sekitar lokasi kecelakaan berisi sisa-sisa hewan buruan yang terawetkan membuktikan upaya bertahan hidup yang berkelanjutan. Namun, penemuan paling luar biasa terjadi 6 minggu setelah proyek dimulai. Saat menganalisis sampel inti es, Anna-chan menemukan sesuatu yang aneh dalam lapisan-lapisan es. Striasi ini, jelasnya kepada Michael dan Isabel, bukan terbentuk secara acak. Perhatikan polanya. Sepertinya sesuatu telah berulang kali melewati jalur yang sama di sekitar lokasi kecelakaan, mengukir alur di es selama bertahun-tahun. Analisis lebih lanjut mengungkap jejak-jejak yang telah bertahan selama beberapa dekade, generasi Bobcat yang terus menapaki jalur yang telah dirintis oleh leluhur mereka. Pola ini sepenuhnya sejalan dengan jalur aman yang saat ini digunakan oleh Bobcat untuk menavigasi medan es, menunjukkan bahwa mereka terus menjaga lokasi tersebut. Isabel akhirnya menyadari bahwa selama lebih dari 40 tahun, kucing-kucing ini telah menjadi penjaga tempat ini. Operasi pemulihan selesai pada akhir Maret. Sisa-sisa penumpang dan awak penerbangan AE-17 bersama dengan barang-barang pribadi mereka yang terawetkan dalam es selama 4 dekade, akhirnya dikembalikan kepada keluarga mereka.
Buku harian tersebut, yang kini dianggap sebagai artefak penting dalam sejarah penerbangan, disumbangkan ke Smithsonian Institution. Namun, kisah tentang Bobcat-lah yang paling menarik perhatian publik jauh melampaui ekspektasi. Dokumenter satwa liar dibuat, makalah penelitian ditulis, dan lokasi kecelakaan menjadi pusat studi bagi para ilmuwan yang meneliti perilaku serta kecerdasan hewan. Isabel Garcia mendedikasikan sisa kariernya untuk fenomena ini. Ia mendirikan stasiun penelitian di dekat lokasi kecelakaan untuk terus mengamati keberadaan dan perilaku Bobcat. Bahkan setelah peralatan penggalian dipindahkan, sang induk Bobcat dan anak-anaknya tetap bertahan mengikuti rutinitas leluhur mereka. 5 tahun setelah penemuan ini, Isabel duduk di stasiun penelitiannya yang sederhana, mengamati generasi terbaru anak Bobcat yang sedang belajar menelusuri jalur yang telah ditempuh nenek moyang mereka. Induk Bobcat yang menua, kini dengan moncong yang mulai beruban, masih menjalankan patroli hariannya dan terus membawa persembahan kecil ke tugu peringatan yang didirikan di lokasi tersebut. Michael Ford, yang kini setengah pensiun, bergabung dengannya untuk memperingati ulang tahun penyelamatan itu. Saat mereka mengamati matahari terbenam yang mewarnai es dengan semburat merah muda dan emas, Isabel berbicara pelan, "Kau tahu apa yang kupikirkan? Aku percaya bahwa induk Bobcat pertama melihat sesuatu dalam diri para penyintas itu. Ia tidak hanya melihat mereka sebagai ancaman atau mangsa, tetapi sebagai makhluk yang juga berusaha bertahan di dunia yang keras ini. Sepertinya ia mewariskan pemahaman itu kepada keturunannya." Michael mengangguk setuju. Sebuah warisan empati. Lebih dari itu, lanjut Isabel, ini adalah pengingat bahwa bahkan di saat-saat tergelap kita tidak pernah benar-benar sendirian. Para penumpang itu dalam hari-hari terakhir mereka mendapatkan ketenangan dari kehadiran hewan-hewan mulia ini. Dan selama 40 tahun, Bobcat ini telah menjaga tempat ini, menandai jalur yang aman dan mempersembahkan penghormatan mereka. Saat itu juga, seolah menanggapi percakapan mereka, induk Bobcat muncul di pinggiran pandangan mereka. Anak-anaknya bermain-main di salju mengikuti jejaknya. Ia berhenti sejenak, menatap Isabel, berbagi tatapan misterius yang selama beberapa dekade telah memikat para peneliti. Beberapa orang mungkin mengatakan ini hanya bentuk antropomorfisme, renung Michael, memberikan sifat manusiawi kepada hewan. Atau mungkin, Isabel menimpali, kita baru mulai memahami bahwa belas kasih bukan hanya milik manusia, bahwa di alam liar yang keras, namun menakjubkan ini, semua makhluk terhubung oleh sesuatu yang melampaui apa yang bisa sepenuhnya dijelaskan oleh sains. Bobcat itu mengarahkan anak-anaknya menyusuri jalur yang telah dipijak oleh banyak generasi sebelumnya. Jejak mereka mengikuti pola yang tertinggal di salju, mengukir alur yang semakin dalam ke dalam lanskap. Saat mereka menghilang dalam pelukan malam, siluet mereka sesaat tergambar di bawah langit Arktik. Isabel kembali teringat pada entri terakhir dalam buku harian pramugari. Aku tidak takut lagi. Ketika akhir tiba, aku tidak akan sendirian. Di tahun-tahun berikutnya, kisah penerbangan AE-17 dan para penjaga felinnya berkembang, melampaui sekadar catatan bencana dan ketahanan. Ia berubah menjadi pengakuan mendalam akan hubungan tak terucapkan di antara semua makhluk, menunjukkan bahwa bahkan di sudut-sudut paling sunyi di dunia ini, belas kasih tetap dapat menemukan tempat untuk tumbuh. Dari generasi ke generasi, para Bobcat bertahan, menyesuaikan diri dengan perubahan lingkungan, dan mewariskan pengetahuan tentang jalur-jalur lama kepada keturunan mereka. Di malam-malam yang tenang, di bawah tarian aurora borealis, mereka masih terlihat berpatroli.
penjaga abadi dari sebuah dunia di mana batas antara manusia dan hewan, antara keputusasaan dan harapan, telah melebur menjadi sesuatu yang luhur. Para peneliti terus mempelajari lokasi dan penghuni luar biasanya, tetapi beberapa misteri tetap tak terpecahkan. Mungkin itu memang seharusnya begitu. Sebuah penghormatan bagi hamparan luas Alaska, tempat yang dipenuhi kisah-kisah yang tak sepenuhnya bisa digenggam, hubungan-hubungan yang melampaui definisi kita, dan momen-momen anugerah yang menggema lintas generasi bagi manusia maupun hewan. Kini, sebuah plakat sederhana berdiri di lokasi kecelakaan, mengenang tidak hanya para penumpang dan awak penerbangan AE-17, tetapi juga makhluk-makhluk luar biasa yang telah menjaganya hampir 5 dekade. Plakat itu membawa pesan penghormatan yang sederhana untuk mengenang 150 individu di penerbangan AE-17 24 Desember 1976 dan untuk menghormati para penjaga tak terduga yang menunjukkan kepada kita bahwa belas kasih tidak memiliki batas dan bahwa kita tidak pernah benar-benar sendirian, bahkan di saat-saat tergelap kita. Bobcat itu terus menapaki jalur leluhur mereka, menjadi penghormatan hidup bagi masa ketika batas antara manusia dan hewan memudar, memungkinkan sesuatu yang mendalam dan penuh misteri berkembang di tengah es dan salju. Kisah mereka masih memikat para peneliti, pecinta satwa liar, dan pengunjung dari seluruh dunia. Sebuah bukti bahwa di tengah pesona liar Alaska ada hubungan-hubungan yang menentang batasan waktu, spesies, dan bahkan kefanaan. Seperti yang ditulis Isabel Garcia dalam makalah penelitiannya yang terakhir sebelum pensiun. Melalui studi kami tentang Bobcat yang terkait dengan penerbangan AE-17, kami telah menemukan wawasan mendalam tentang makna belas kasih dan ingatan. Hewan-hewan ini menunjukkan kepada kita bahwa kemampuan untuk berempati dan melindungi tidak terbatas pada spesies atau berlalunya waktu. Mereka mengajarkan bahwa dalam dunia yang semakin terpecah, sekadar mengakui dan menanggapi penderitaan makhluk lain, tak peduli wujudnya, mungkin adalah cerminan paling murni dari kesatuan kehidupan yang hakiki. Sang induk Bobcat dan anak-anaknya tetap menjalani rutinitas mereka, menjadi bukti hidup akan kebenaran itu. Dalam tatapan waspada mereka, para pengamat masih dapat melihat jejak sesuatu yang kuno dan bijaksana, sebuah warisan belas kasih yang diwariskan dari generasi ke generasi, terus memengaruhi dan mengubah siapapun yang menyaksikannya.